Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat buat setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memeningkan nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak
muliakan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, dan Kau tetap Allah. Haleluya Tuhan Yesus. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Sebab Kau lebih tahu setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau yang pulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami akan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau penolong yang setia ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Haleluya. Shalom, salam damai sejahtera. Selamat datang kembali dalam ibadah online MDC Batam pada hari ini Minggu 17 April 2022. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Saya mengajak mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bersyukur untuk kehidupan kami hari ini, untuk di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan juga memberikan telinga seperti seorang murid. Kami minta pengurapan-Mu turun dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya beri tema khotbah pada minggu ini adalah Kristus telah bangkit, yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7, dikatakan oleh Alkitab demikian. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar, ketakutan dan menjadi seperti orang-orang yang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia dibaringkan. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, sebab ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu di Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Pengharapan hidup orang Kristen tergantung mutlak kepada kebangkitan Yesus Kristus. Bila Yesus Kristus hanya sebatas mati untuk dosa umat manusia, tetapi tidak dibangkitkan, dia hanya sebagai pahlawan yang telah gugur di medan perang. Sehebat-sehebatnya pemikiran dan perbuatan seorang pahlawan yang telah gugur, ia tidak akan pernah dapat memimpin hidup kita. Padahal kita butuh juru selamat dan pemimpin yang akan menolong kita dalam mengarungi kehidupan yang semakin sukar seperti pada masa sekarang ini. Namun kenyataannya, Yesus Kristus bangkit dan hidup. Kebangkitannya merupakan bukti sejarah yang tiada taranya. Dia hidup sampai saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Karena Yesus hidup, ia dapat memerintah kita dengan roh dan firman-Nya. Dia senantiasa mendengar dan menjawab doa kita, bahkan bersyafaat demi keselamatan kita. Kebangkitannya memberikan kepada kita ketenangan, bukan hanya kemenangan untuk masa kini, melainkan juga untuk masa yang akan datang. Rasul Paulus berkata, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." Selanjutnya ia menyimpulkan bahwa kemenangan atas dosa didasari oleh kebangkitan Kristus, seperti yang dikatakannya. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Karena itu, kebangkitan Kristus patut dianggap sebagai bukti tentang pribadi Kristus, bukti keilahiannya, kemesiaannya, dan kuasa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Pada kebangkitan itulah tergantung nilai dan berlakunya pekerjaan Allah, baik pada masa yang lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Karena Yesus Kristus telah bangkit, maka para pengikutnya juga akan mengalami kebangkitan. Yesus juga memberikan pengaruh yang dahsyat terhadap kehidupan rohani umat yang percaya kepadanya.
Menjelang Paskah, beberapa tahun terakhir ini kita selalu mendengar ada penemuan dokumen kuno yang berhubungan dengan Alkitab. Ada Da Vinci Code, ada juga Injil Yudas Iskariot, ada juga yang lain, kuburan keluarga yang bernama Yesus, dan sebagainya. Semua penemuan ini hanyalah usaha untuk membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Ada sesuatu tentang kebangkitan Yesus yang membuat banyak orang ingin membuktikan bahwa itu tidak terjadi. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak bangkit, seluruh bangunan iman Kristen akan runtuh. Itu sebabnya orang-orang yang menolak iman Kristen bekerja keras untuk membuktikan bahwa kebangkitan Yesus hanyalah dongeng, tidak pernah terjadi dalam sejarah. Tetapi usaha demikian tidak akan pernah berhasil, karena kenyataannya adalah Yesus telah bangkit. Rasul Paulus berkata bahwa kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Tetapi Yesus telah bangkit, maka iman kita tidak percuma. Itu sebabnya kebangkitan Yesus sangat penting di dalam hidup iman Kristen. Kebangkitan Yesus adalah tes keselamatan seseorang. Di dalam Roma pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-9 berkata demikian. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang-orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Pertanyaannya, mengapa kebangkitan Yesus sangat penting bagi kita? Yang pertama, karena kebangkitan Kristus mengubah poros hidup orang yang percaya. Pagi-pagi beberapa perempuan mengunjungi kuburan Yesus dan memberikan rempah-rempah kepada jenazahnya. Mereka datang dengan hati yang hampa. Mereka berpikir mungkin ini adalah terakhir kalinya mereka bisa menunjukkan penghormatan kepada Yesus yang telah mati. Tetapi apa yang terjadi? Malaikat tiba-tiba datang dan para wanita itu ketakutan. Jangan takut, kata malaikat. Mereka mencari Yesus yang mati, tetapi Yesus telah bangkit. Malaikat menyuruh mereka memberitahu yang lain untuk menjumpai Yesus di Galilea. Bayangkan dahsyatnya berita kebangkitan itu. Siapa yang percaya? Siapa yang tidak heran? Siapa yang tidak terkejut? Berita ini belum pernah terdengar sebelumnya dalam sejarah manusia. Kebangkitan Yesus membuka mata para wanita ini. Mereka salah poros, hidup mereka alias salah arah. Mereka mencari yang mati, tetapi Yesus tidak ada dalam kubur. Yesus sudah bangkit. Poros mereka atau arah mereka harus berbalik. Kebangkitan Yesus berarti perubahan arah atau poros hidup kita. Hidup yang tidak pernah sama lagi. Sebelum Yesus bangkit, semua manusia berjalan dalam kegelapan dan menuju maut. Setelah Yesus bangkit, terang telah bercahaya. Hidup kekal terbuka. Arah hidup kita bisa berubah total. Kebangkitan Yesus berarti kekalahan dosa, kekalahan maut, dan juga iblis. Setiap orang yang percaya kepada Yesus yang bangkit bisa mengalami perubahan arah hidup. Dari gelap menuju terang, dari mati menuju hidup, dari keputusasaan menuju pengharapan, dari kesia-siaan menuju hidup yang penuh arti. Kita tidak hidup hanya untuk menunggu kematian. Kita hidup menuju hidup yang kekal. Karena Yesus telah bangkit. Maut bukan menjadi jawaban akhir hidup kita. Tetapi hidup yang kekal. Contoh, Saulus menjadi Paulus.
Saulus berjalan ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen dan menjebloskan mereka ke dalam penjara. Yesus yang bangkit menghentikan Saulus dalam perjalanannya. Saulus berganti arah menjadi pengikut Kristus. Begitu radikalnya perubahan arah ini, sehingga banyak orang Kristen tidak percaya bahwa Saulus sudah bertobat. Itulah kuasa kebangkitan Yesus, mengubah arah hidup kita dari maut menuju hidup, dari gelap kepada terang, dari keputusasaan menuju pengharapan, dari miskin menjadi kaya dalam pengenalan akan kebenaran Allah. Contoh yang lain, Petrus dan teman-temannya. Petrus dan teman-temannya siap melepaskan pelayanan mereka dan kembali menjadi penjala ikan. Mereka berada dalam keputusasaan. Ketika mereka sedang bertemu dengan Yesus yang bangkit, arah hidup mereka berubah. Dari penakut menjadi pemberani, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Mereka semua mati karena iman mereka kepada Kristus. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda setelah mereka berjumpa dengan Yesus yang bangkit. Kita mungkin hidup dengan cepat dan sibuk, tetapi ke arah mana kita berjalan? Ada seorang yang menyetir dengan cepat sekali, tetapi ke arah yang salah. Semakin cepat, semakin salah. Kebangkitan Kristus menunjukkan arah yang benar kepada kita. Kebangkitan Kristus memberikan kuasa sehingga kita bisa berjalan di arah yang benar. Alkitab mengatakan dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua berkata, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kebangkitan Kristus membawa arah poros hidup kita, bukan ke bawah bumi, tetapi ke atas, ke surga. Apapun pergumulan kita, jangan putus asa. Yesus telah bangkit, sanggup membawa kita ke arah yang benar, kepada terang, kepada hidup, dan kerajaan surga. Pertanyaannya, bukankah apa hidup kita yang kita jalani cepat atau lambat, tetapi dengan siapa kita berjalan? Kalau kita berjalan dengan Tuhan Yesus yang bangkit, hidup kita semakin terang. Mengapa kebangkitan Yesus Kristus sangat penting bagi kita semua? Yang kedua, kebangkitan Yesus Kristus membuat adanya hari esok bagi orang yang percaya. Apa yang terjadi kalau Yesus tidak dibangkitkan? Kita tetap dalam dosa, tidak pernah bebas darinya. Kita akan terpisah dari Allah selama-lamanya di dalam neraka yang kekal. Karena masa depan yang suram demikian, hidup di dunia ini tidak mempunyai pengharapan, tidak mempunyai sukacita sama sekali. Kalau Yesus tidak bangkit, hidup ini tidak ada arti dan tujuannya. Ada seorang terdakwa yang dijatuhi hukuman 50 tahun atas perbuatannya yang melanggar hukum. Ketika itu ia sudah berusia 75 tahun. Kalau ia menjalani hukuman itu semua, ia akan keluar ketika berusia 125 tahun. Kita akan berpikir bahwa hukuman 50 tahun ini sama dengan selamanya atau seumur hidup. Tidak ada masa depan baginya. Tidak ada kesempatan untuk menikmati kebebasan lagi. Kalau Yesus tidak bangkit, keadaan kita akan seperti itu. Hidup tanpa pengharapan lebih parah daripada sekedar di penjara. Kita akan menghabiskan kekekalan di neraka, terpisah dari kasih Tuhan. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab hari besok kita akan mati. Yang ketiga,
Mengapa kebangkitan Yesus penting bagi kita semua? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Selama pelayanannya, Yesus berkali-kali mengingatkan murid-muridnya bahwa ia akan menderita, mati, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Yesus bukan hanya berkata bahwa ia akan bangkit, tetapi ia juga akan bangkit pada hari yang ketiga. Kalau Yesus bangkit pada hari yang keempat, berarti ia tidak menepati janjinya. Ia bangkit persis pada hari yang ketiga, yaitu pada Minggu pagi. Ini membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Dia berkuasa untuk menentukan kapan ia mati dan kapan ia bangkit. Tidak ada satu kuasa yang bisa menghalanginya. Kebangkitan Yesus menyatakan siapa dia sebenarnya. Tuhan pencipta langit dan bumi. Ia adalah anak Allah. Ia adalah Tuhan dan juru selamat. Perkataannya sepenuhnya benar dan bisa dipercaya. Apa yang ia katakan pasti terjadi. Tidak mungkin meleset. Dengan demikian, kita bisa membaca Alkitab dan memegang janji-janji Tuhan. Perkataan Tuhan itu sempurna adanya. Setiap kata, setiap kalimat, setiap ayat adalah kebenaran. Setiap janji Tuhan pasti akan digenapi. Tidak ada yang meleset. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Kita bisa memegang janji Tuhan. Kita bisa memegang setiap perkataan Tuhan. Benar akan selalu benar. Salah akan selalu salah. Iman dan hidup Kristen kita akan mempunyai dasar yang kokoh. Yesus Kristus. Yesus tidak berubah kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kita harus mencintai firman Tuhan. Kita harus mempelajari firman Tuhan. Kita harus menjadikannya yang terutama dalam hidup kita. Yesus mengingatkan kita semua bahwa kita bukan hidup hanya dari makanan jasmani, tetapi dari firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, jiwa kita menjadi kering dan dahaga. Hidup rohani kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Pencobaan akan dengan mudah menjauhkan kita. Tidak demikian halnya dengan orang yang berpegang pada firman Tuhan. Dia akan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Mengapa demikian? Karena Yesus yang bangkit menjanjikan penyertaannya. Dan ketahuilah, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan Yesus berkata kepada kita. Selama kita menjalankan kehendak-Nya, kita akan mengalami penyertaan Tuhan Yesus dalam kuasa kebangkitannya. Apa yang terjadi ketika dua orang yang ke Emmaus mendengarkan Yesus yang bangkit, menjelaskan kitab suci kepada mereka. Mereka berkata demikian, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita ini berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kuasa kebangkitan Kristus akan membuat kita mencintai firman Tuhan. Hati kita akan berkorbar dengan semangat untuk melayani Kristus yang bangkit. Hati kita akan penuh sukacita, penuh dengan damai, penuh dengan pengharapan. Sebab kita memegang teguh perkataan Tuhan itu sendiri. Dengan kebangkitan Yesus, kita boleh berkata dengan yakin seperti Rasul Paulus.
Aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku pada hari Tuhan. Kesimpulan saya, kita percaya kepada Tuhan yang hidup, bukan kepada Tuhan yang mati. Yesus berbeda dari semua pendiri agama dan moral di seluruh dunia karena Ia bangkit dan hidup. Karena Ia hidup, kita memiliki hari esok. Karena Ia hidup, kita tahu bahwa kita akan hidup kekal di sorga sesuai dengan janjinya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena Ia hidup, kita tidak takut apapun yang terjadi pada hari esok. Kita tidak tahu hari esok, tetapi kita tahu siapa yang memegang hari esok. Kita sedang berjalan menuju terang dan hidup kekal, bukan menuju gelap dan kematian kekal. Setiap hari berjalan bersama dengan Yesus yang bangkit. Hidup kita semakin terang dan memancarkan cahaya terang sampai Yesus datang kembali. Itulah hari Tuhan yang kita nanti-nantikan. Dan Tuhan berkuasa untuk memelihara, menyertai, dan memimpin kita sampai hari itu dan sampai selama-lamanya. Selamat Paskah. Kau lebih tahu setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab Kau yang pulihkan hidup kami ya Tuhan Yesus. Setiap kami akan berserah kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, tak ku bimbang, karena ku tak Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sebab Engkau penolong yang setia ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena
bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kepada setiap kami yang mendengarkan sabda firman-Mu, hamba-Mu berdoa Tuhan yang menuntun kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, di dalam usaha mereka, diberkati yang limpah. Dan melalui kuasa kebangkitan Yesus Kristus, terbentang pengharapan. Setiap hari kami bisa menikmati karya Allah yang terjadi di lewat kuasa kebangkitan Yesus. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kemurahan-Mu yang memungkinkan kami dari hari ini sampai selama-lamanya bersama dengan Engkau. Kami akan cakap untuk menanggungnya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, nama yang harum, nama yang mulia, nama yang manis, nama yang telah bangkit dari kematian. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua.